Ya, Oke, silakan Bang. ya. Hari ini Agenda hari ini kami secara resmi sudah membuat laporan terkait dengan Undang-Undang ITE yang selama ini pernah kita sampaikan. Kita masih dalam proses mempelajari dan mendalami siapa-siapa akun tersebut. Jadi tadi sudah kita masukkan data-datanya terkait Undang-Undang ITE. Nanti mungkin lebih jelasnya bisa ditanyakan ke pihak penyidik. Yang pasti data sudah masuk, saksi juga tadi kita sudah bawa. Kemudian juga kita mensomasi secara terbuka bagi rekan-rekan yang masih mencemarkan nama baik klien kami. Kami tidak akan lagi memberikan toleransi dan kami akan juga data kembali. Kita akan masukkan dalam data berikutnya begitu ya klien lainnya. Juga hari ini kita juga membawa beberapa saksi yang memang selama ini mengetahui berita-berita yang tidak benar itu bisa diklarifikasi dari rekan-rekannya Mas Emi sendiri. Jadi ada 3-4 orang yang sudah tadi kita masukkan dalam laporan sebagai saksi, dan juga kita sudah diskusi juga sama penyidik. Mungkin nanti lebih jelasnya Mas Emi bisa menjelaskan lebih lanjut. Oke. Halo, selamat sore teman-teman. Ya, saya hadir hari ini karena ada waktunya saya bikin statement. Selama ini kita masih kumpulin data, saya dibantu sama penyidik, sama tim legal saya. Dan ya hari ini saya juga bawa tim dari perusahaan kita yang dulu untuk ngebantu jelasin banyak fitnah. Jadi ya itu juga ada dampak negatifnya ke nama baik saya, nama keluarga saya, sama kerjaan yang lain. Jadi hari ini waktunya untuk pasang beberapa LP untuk memberikan contoh, jangan jatuhin orang demi konten gitu kan. Jadi kayak hari ini juga ya waktunya dibantu sama tim dan ya mudah-mudahan kita bisa lurusin nama aku dan ya itu aja sih. Ada berapa akun mungkin yang dilakukan dari kerugian yang dialami? Ya ada kurang lebih sekitar 45 ya. Ya itu juga saya juga baru tahu, saya nggak kepikiran untuk harus pasang LP ke siapapun karena saya pikir berita-berita fitnah ini dari 2023 kayak ya nggak bener, ngapain aku ladenin gitu kan. Cuman lama-lama itu simpang siur, jadi waktunya hari ini saya juga punya statement. impactnya apa, Anis? Ya, impactnya juga ke nama baikku, nama baik keluargaku, kerjaan, dan ini juga bisnis saya juga. Jadi ya waktunya juga saya lurusin namaku untuk bisa kerja ke depannya. Contoh dari yang ada di ITE itu apa? Misalnya mereka memfitnah apa atau Ada juga ada statement yang saya bisa ada berita keluar saya pakai uang perusahaan untuk dan nggak bayar gaji karyawan. Terus ada juga tentang pelecehan. Ya ini ada mereka semua di sini. Nanti bisa lurusin bisa statement juga. Dan dari 2023 juga ada tentang open BO, itu semua ya untuk pindah perhatian ke aku. Sebenarnya ada masalah lain yang lagi terjadi. kesulitan dari kasus ini adalah pertama dilaporkan di Polda, tapi masih mengumpulkan bukti, masih mengumpulkan saksi yang Belum dilaporkan. Belum dilaporkan. Kita masih konsep. Oh. Berarti ini dilaporkan hari ini memang karena sudah cukup bukti. Ya udah harus. Ya dan udah waktunya karena ini udah dampak negatifnya udah mulai simpang siur. Jadi ini pertama kali saya bikin statement, jadi ya udah dikumpulin tim dari perusahaan yang dulu, jadi udah waktunya untuk urusan nama. Bang, mungkin bukti-bukti yang dibawa kemarin itu bukan aja sih Bang buat laporan percakapan ini? Ya, ada konten yang dibuat sama konten kreator, ada artikel-artikel, jadi kayak ya kan selama ini saya belum pernah speak up. Jadi hari ini saya mau speak up dan urusin aja namaku. Ada pekerjaan yang gagal mungkin Miss gara-gara ini? Iya, pastinya udah dengan image seperti ini kan kurang menarik ya. Jadi representatif perusahaan apapun itu. Jadi hari ini untuk urusan itu dan jaga nama baikku. Kalau misalkan mereka akun-akun ini melakukan permintaan itu dari apakah akan mudah diidentifikasi atau seperti apa? Gini. Jadi ini kan proses tetap berlanjut ya. Jadi hari ini tuh Amis tuh punya itikat baik, jadi udah lama sebetulnya. Tapi baru hari ini mau dilaporkan secara resmi dan sudah dilaporkan secara resmi. Dan teman-teman wartawan nanti juga
bisa tanya ke saksi yang memang ada kaitannya dengan hal-hal yang buruk yang disampaikan sama Hamis. Jadinya bisa ditanyakan langsung di saksi-saksi apa benar yang pernah dilakukan oleh Hamis Daud ini atau tidak, karena nanti itu jadi wewenangnya penyidik. Tapi untuk sekilas mungkin bisa ditanyakan ke saksi apa aja sih yang kira-kira menjadi bahan atau menjadi pengetahuan buat teman-teman wartawan. Nanti bisa diklarifikasi sama teman-teman saksi. Dari perusahaan kita saya ajak satu investor, satu ini tim kita yang hubungan sama yang tentang pelecehan, ini orangnya, ini representatif gaji karyawan, terus ada juga founder kita, dan saya rasa itu cukup ya untuk cari tahu apa pertanyaan, tinggal tanya aja nanti. Raisa sendiri melihat kasus kayak gini kayak gimana sih? Ya, pasti dia support. Cuman sebenarnya dia percaya saya pasti akan cari jalan keluar dan pengadilan dengan pengadilan. Cuman ya saya kasihan dong dengan nama baik keluarga aku. Berpengaruh juga nggak sih sama kerjaan Kak Raisa sendiri dari kasus ini? Kalau kerjanya ya saya rasa enggak ya. Cuman saya yang nggak enak. Jadi saya sebagai kepala keluarga harusnya kayak itu. Kalau dari job kamu sendiri ada yang cancel gara-gara ini? Ada dong, ada beberapa. Jadi ini saya juga harus speak up juga hari ini. Total kerugiannya berapa bang? Kalau Saya- nominasi Saya nggak tahu itu. Ya. Jadi pas dilidik aja. berarti nggak ada maafkan gitu langsung tetap lanjut kerja meskipun Tidak ada kontak dulu ke yang bersangkutan punya Nanti akun. wewenangnya di sini kalau memang mau ada RJ ya silakan aja. Yang jelas ini supaya tidak jadi presiden yang buruk karena ini sering dilakukan. Ya, saya rasa ini juga sebagai contoh ya, jangan sampai banyak banget nih konten kreator yang seenaknya jatuhin orang demi followers, demi likes. Jadi kayak ini juga sebagai contoh kayak orang lagi susah, jangan dibikin lebih susah demi konten gitu kan. Jadi kayak mungkin ini mudah-mudahan bisa jadi pelajaran juga. masih batas waktu somasi minta ke terlapor mungkin berapa lama? Mungkin dengan tim legal saya bisa jawab itu. Tapi sampai sekarang pihak yang terlapor nggak ada komunikasi. Baru hari ini ya. Tapi untuk akun-akun tersebut, abang nggak kenal atau ada beberapa mungkin yang kenal? Kalau akun-akun ini mayoritas dari klien kami nggak ada yang kenal. Jadinya Hamis ini hanya update di medsos dia. Kok ada sih seperti ini, ada seperti ini, terus dikonsultasikan kepada kami. Dan waktu itu kan makanya kita bolak-balik ke Polda, kita tuh memastikan gitu loh. Dan akun-akun tersebut fix semuanya nggak ada yang dikenal sama beliau. Oke, mumpung di sini mungkin kita bisa tanya jawab Bagaimana, dengan Mas? beberapa tim kita dari perusahaan yang dulu kita. Majuan dikit, majuan. Mungkin Pak Budi. Pak Budi ini salah satu investor kita di sini. Majuan Pak. Ya. Jadi nama saya Budi Handoko, saya investor awal ya dari perusahaan yang sebelumnya, perusahaan di mana Hamis berada. Saya rasa saya mau membetulkan ini bahwa banyak kesalahgunaan itu ada dilakukan oleh salah satu direktur utamanya. Jadi bukan dari Hamis tapi ada direktur utamanya, itu yang pertama. Yang kedua, saya sendiri sebenarnya membantu perusahaan dari awal agar bisa berkembang, bisa sukses. Tapi kenyataannya akhirnya saya dikejar-kejar oleh mantan karyawan untuk membayar gajinya. Padahal kan sebenarnya kalau saya invest ya udah itu adalah uang perusahaan, jadi perusahaan yang manage gitu kan. Jadi bukan urusan saya lagi. Tapi sini saya mau klarifikasi bahwa saya hanya investor dan yang menyalahgunakan itu adalah direktur utama dari perusahaan tersebut. Lagi Budi. Mungkin dari Daru representatif untuk karyawan untuk bisa jelasin sedikit tentang gaji karyawan yang saya Oke, nama saya Christopher Satrian Daru. Saya di sini mewakili karyawan ya. Dan memang benar adanya kalau misalnya memang ada gaji tunggakan, cuman memang bukan sepenuhnya ada di tangannya Hamis, tapi ada di oknum-oknum yang memang di perusahaan itu tidak bertanggung jawab juga. Jadi dari kami masih ada tunggakan sekitar 3 bulan gaji karyawan yang belum dibayarkan. Jadi di sini memang bukan wewenang dari Ya, Hamis untuk yang mendisburse uang itu kan bukan Hamis. oke. ini sama Angga Fritz. Dia ini yang dibilang ada masalah dengan pelecehan. Dan mungkin ini ada miss call, jadi mungkin bisa dijelasin. Halo
halo saya teman-teman semua, saya Fritz, salah satu mantan karyawan Octopus juga. So pada dasarnya itu memang ya namanya juga di kantor ya, pasti mungkin ada terkadang tuh ada kesalahpahaman, komunikasi itu sebenarnya terjadi. Ya. Sebenarnya saya sama Hamish sudah lama ngobrol ini dan kami juga sudah bisa dibilang mungkin menyelesaikan masalah yang ada gitu ya. Tapi ya mungkin ada oknum yang kurang bertanggung jawab gitu yang memang terus menggunakan cerita tersebut untuk mendiskreditkan Hamish juga. Jadi mungkin di kesempatan ini saya ingin memberikan klarifikasi juga bahwa sebenarnya masalah tersebut sudah selesai. Ini hanya kesalahpahaman saja dan saya pribadi mendukung Hamish gitu ya agar masalah ini cepat terselesaikan dan juga dengan baik lah, sehingga teman-teman termasuk Hamish dan tim juga bisa menyelesaikan dengan lebih lancar. Itu aja sih dari saya. Oke, thank you, Fred. Di terakhir ini Dimas, dia salah satu founder yang sebenarnya awalnya tarik saya ke Octopus, tarik saya ke perusahaan. Halo ya, nama saya Dimas Aryo. Saya mantan partner Hamish di perusahaan yang sebelumnya. Dan awalnya kita bikin perusahaan itu memang tujuannya baik ya, untuk bantu masyarakat, juga bantu Indonesia. Gitu. Dan saya ingin saya di sini untuk memperkuat statement Hamish karena bullyingnya udah lumayan parah di media sosial gitu. Dan jadi saya kerja sama dia sangat dekat dan apa yang di media sosial itu sangat kejam dan saya akan membantu klarifikasi kalau semua itu tidak terjadi. Hamish tidak seperti itu orangnya. Dan saya ingin membantu kita semua gitu ya, membantu untuk memperbaiki nama baik. Hamish, Thanks. yang dirimu mau apa sih? Permintaan maaf kah? Atau seperti apa? Mereka nggak punya itikat baik untuk say sorry kan? Ya, saya cuma pengen bikin statement hari ini dan lurusin nama aku. Itu semua fitnah yang terjadi dalam setengah tahun belakangan itu nggak ada yang benar. Jadi ini waktunya saya bikin statement karena selama ini saya belum pernah ngomong. Nah, saya pikir ngapain kalau ladenin hal-hal yang mungkin orang yang lagi iseng di online. Cuma ini mulai simpang siur karena saya belum pernah speak up. Jadi hari ini pengen speak up sama teman-teman. Jadi kedepannya nggak ada masalah lagi. Pengen dipenjarain kah? Pengen ketemu orangnya kah? Pengen move on aja. Akan beri somasi nggak sih Bang? Somasi ke orang itu? Nanti saya tinggalnya sama tim legal saya. Tapi lebih takut untuk Apa? lebih takut untuk kerjasama lagi nggak sih sama perusahaan? Enggak. Masalah itu. Enggak dong, itu mungkin semua pelajaran dan waktu saya join di perusahaan juga ini niatnya yang baik untuk bersihin lingkungan, buka lapangan pekerjaan, bantu pemulung. Jadi niat saya yang baik, cuman ujung-ujungnya ya saya belajar nggak semua orang punya visi yang sama. Jadi itu aja. Bang, jadi artinya ini secara garis besar bahwa Bang Hamish pengen terlapor ini membalikan namanya itu jadi lebih baik gitu. Pastinya ya. Ya ini kan ada dampak ke kerjaanku juga. Ya, saya juga pengen namaku juga menarik juga untuk ke depan, untuk bagus ke depan ya. Jadi ini hari pengen lurusin namaku aja. Kedepannya mungkin apa nih? Ada dampak. Bisnis yang baik-baik dan bisa kontribusi pada negara dan bangsa dan keluarga. Betul. Mungkin nextnya akhirnya harus pilih-pilih kalau pengen diajak kerjasama kah? Atau pengen Jangan terlalu gampang percaya sama orang. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih, Hamish, ya. Thank you waktunya ya, Pak. Salam